Perkenalkan, nama saya Dikra Aureliana Raprisa. Di sini saya bersama kakak saya, Livia Celia Putri, akan menjelaskan tentang coronavirus guna memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus. Nah, coronavirus atau COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut SARS-2 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus 2. Dan penyakit ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Cina, lebih tepatnya di Wuhan. Dan sejak saat itulah penyakit ini menyebar secara global dan mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang berlangsung hingga saat ini. Di dalam virus corona ini ada beberapa kemungkinan gejala yang mungkin terjadi, termasuk demam, batuk, dan juga sesak nafas. Jadi gejala lain yang mungkin terjadi adalah nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, dan juga kehilangan bau. Sementara beberapa kasus menyebabkan gejala ringan. Juga ada beberapa yang berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multi organ. Beberapa penelitian, gejala-gejala dari COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 atau 4 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus corona ini atau setelah berinteraksi langsung dengan para penderita infeksi virus corona ini. Jika kita mengalami gejala-gejala yang sebelumnya sudah disebutkan, segera periksakan ke dokter. Terutama jika gejala ini muncul 2 atau 4 hari sampai 14 hari setelah kita datang ke daerah yang kemungkinan memiliki kasus ini, dan juga setelah kita berkontak langsung atau berinteraksi langsung dengan yang penderita infeksi virus corona ini. Ada juga kemungkinan kita terpapar virus corona, namun kita tidak mengalami atau memiliki gejala-gejala apapun. Dan dalam kasus ini, kita tidak perlu pergi ke rumah sakit atau ke dokter. Kita hanya perlu tinggal atau mengkarantina diri sendiri di rumah selama 14 hari. Dan batasi kontak atau berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan keluarga. Dan oleh karena itu, jika kita tinggal bersama keluarga, kita harus menjaga kebersihan kita dan juga tidak berinteraksi langsung dengan keluarga kita agar keluarga kita tetap aman, dan mengkarantina diri kita sendiri di dalam kamar. Dalam kasus virus corona ini ada beberapa penyebab kita dapat terinfeksi, yaitu misalkan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari penderita atau dari orang yang terinfeksi, juga memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang mungkin saja terkena cipratan air liur dari yang terinfeksi. Juga kontak dengan jarak yang sangat dekat dengan penderita COVID atau yang terinfeksi dengan coronavirus ini. Misalkan bersentuhan langsung, berjabat tangan, lalu berbicara juga dapat menyebabkan, karena air liurnya, ketika berbicara air liurnya mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kita terinfeksi. Maka dari itu
ketika kita berhubungan atau berinteraksi dengan para penderita, sebaiknya itu dengan jarak yang lebih dari 1 meter. Jadi penyebabnya itu salah satu penyebabnya yaitu kontak dengan jarak kurang dari 1 meter itu bisa menjadi penyebabnya. Pada beberapa kasus yang parah, coronavirus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, cedera jantung akut, sindrom gangguan pernafasan akut, dan juga yang lebih parah adalah kematian. Saat ini virus corona belum ditemukan vaksinnya, dan ada baiknya kita mencegah penularan virus-virus corona, di antaranya dengan cara menghindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau yang biasa kita kenal dengan social distancing. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Yang selanjutnya, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang kadar alkoholnya minimal 60% ketika sesudah kita beraktivitas di keramaian atau di luar ruangan. Yang keempat, kita harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan menjaga pola hidup sehat. Yang selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Yang selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, apalagi hewan buas. Jika kita ada kontak dengan hewan, segera langsung mencuci tangan. Yang selanjutnya, menutup mulut ketika bersin ataupun batuk. Menggunakan tisu, selanjutnya tisunya langsung dibuang ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang-orang yang sedang ada gejala-gejala demam, batuk, ataupun bersin. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan barang-barang yang sering kita sentuh. Orang yang diduga terinfeksi virus corona, ada beberapa cara untuk mencegah menularkan virus ini kepada orang lain. Di antaranya adalah jangan keluar rumah kecuali untuk berobat. Selanjutnya, periksakan diri ke dokter hanya bila kalian mengalami gejala-gejala seperti gangguan pernafasan yang disertai dengan batuk dan juga demam. Kemudian, usahakan tinggal terpisah dengan orang lain sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan juga kamar mandi yang berbeda dengan orang-orang di sekitar. Kemudian, larang atau cegah orang lain untuk mengunjungi dan juga menjenguk Anda sampai kalian benar-benar sembuh. Kemudian jangan melakukan pertemuan di tempat ramai ataupun di rumah, sebisa mungkin dihindari. Kemudian hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum atau alat mandi dan juga perlengkapan tidur dengan orang lain. Selanjutnya, menggunakan masker atau sarung tangan jika sedang di tempat keramaian atau sedang berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah menggunakan tisu jika kalian bersin ataupun batuk, kemudian tisu itu langsung dibuang ke tempat sampah. Itulah penjelasan tentang coronavirus dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.